so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know 2, 3. Halo guys, selamat datang di video podcast kami. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang Pancasila yang kami pelajari di kampus Politeknik Negeri Bali, kampus Gianyar. PNBG Gianyar, terdepan, profesional, berdaya saing internasional. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Cayana dari kelas PHI absen 7, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Sarwada dari kelas PHI absen 6. Baik, pendidikan Pancasila merupakan pembelajaran mengenai landasan, tujuan, serta sejarah kebangsaan Indonesia. Pendidikan Pancasila merupakan pembelajaran yang sudah diajarkan dari tingkat SD, SMP maupun SMA, dan Pancasila juga ditunjukkan untuk mahasiswa. Kemudian pendidikan Pancasila memiliki 4 landasan, yaitu landasan historis, filosofis, yuridis, dan kultural. Menurut Anda gimana sih tentang landasan filosofis? Menurut saya, landasan filosofis merupakan filsafat Pancasila sebagai bagian dalam pendidikan di Indonesia. Oh, berarti pendidikan filosofis itu dijadikan pandangan dalam bagian pendidikan Pancasila. Kemudian tentang landasan historis, gimana menurut Anda? Landasan historis merupakan landasan terkait dalam perjuangan masyarakat Indonesia untuk mendapat memerdekakan dan membebaskan diri dari penjajah. Oh, berarti landasan historis itu tentang histori atau kisah lampau ininya kemerdekaan Indonesia. Ya, Baik, betul. Baik, kemudian untuk landasan kultural gimana menurut Anda? Landasan kultural merupakan pengembangan pendidikan Pancasila yang didasari pada nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan nasional. Nilai luhur telah ada beberapa abad yang lalu. Oh, berarti landasan kultural itu tentang Pancasila berkaitan dengan adat istiadat, kesenian maupun kebudayaan Indonesia. Baik, kemudian landasan yuridis gimana menurut Anda? Menurut saya, landasan yuridis merupakan landasan yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan. Contoh dalam landasan yuridis adalah UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 31 ayat 1 D 1945 yang menyatakan bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oh, berarti landasan yuridis itu berkaitan perundang-undangan untuk masyarakat agar mendapat pendidikan secara gini. Oke. Baik, tadi kan kita sudah membahas tentang 4 landasan dalam pendidikan Pancasila. Nah, sekarang saya mau nanya kepada Anda, apa sih tujuan pendidikan Pancasila di dalam perguruan tinggi? Baik, menurut saya pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi ada beberapa. Contoh yang pertama yaitu dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupannya sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila UUD 1945. Yang ketiga yaitu mengukur sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga yang terjadi dalam angka keterpaduan iptek dan pembangunan. Yang keempat yaitu membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan menerapkan strategi heuristis terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang saya ketahui hanya itu saja. Baik, dapat saya simpulkan tujuan pendidikan Pancasila menjadi sebuah sarana dalam mengerti, memahami,
serta mengendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, dan pendidikan Pancasila yang berhasil akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas dan penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung persatuan bangsa, mendukung kerakyatan yang kepentingan perorangan, dan mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Ya, tepat sekali. Oke. Baik, tadi kita kan sudah membahas tentang beberapa landasan dalam pendidikan Pancasila dan tujuan dari pendidikan Pancasila. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dalam materi ini terdapat beberapa topik, yaitu yang pertama Pancasila prakemerdekaan, Pancasila dalam era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Nah, apa sih yang Anda ketahui tentang tentang Pancasila prakemerdekaan? Baik, yang saya ketahui tentang Pancasila prakemerdekaan itu terdiri dari beberapa peristiwa. Yang pertama ada sebelum kemerdekaan diawali dengan adanya BPUPKI yang menyelenggarakan sidang sebanyak 2 kali. Yang kedua yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Mei hingga 1 Juni yang diketuai oleh Rajiman Widyo Diningrat. Yang ketiga itu dalam sidang pertama masing-masing anggota menyatakan idenya atau pandangannya. Yang keempat, disadari atau tidak, usulan yang paling bijak merupakan usulan dari Insinyur Soekarno atau Pak Soekarno. Saya akan menyebutkan usulan dari 5 dasar negara yang disebutkan oleh Bapak Soekarno. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima yaitu ketuhanan Maha Esa. Itu saja yang saya ketahui tentang peristiwa yang terjadi pada Pancasila kemerdekaan. Kemudian, apa saja yang Anda ketahui tentang Pancasila era kemerdekaan? Baik, untuk Pancasila di era kemerdekaan ada beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu sejak 17 Agustus 1945 terbentuklah negara Indonesia secara de facto. Kemudian dengan telah adanya negara Indonesia, maka diperlukan kelengkapan-kelengkapan dalam penyelenggaraan negara seperti undang-undang atau konstitusi. Itu saja yang saya ketahui dalam Pancasila era kemerdekaan. Kemudian di era Orde Lama, apa yang Anda ketahui? Baik, itu Pancasila pada era Orde Lama yang peristiwa yang terjadi yaitu Orde Lama dimulai tahun 1945 hingga 1966. Selanjutnya presidennya adalah Insinyur Soekarno. Peristiwa yang terjadi ketika Orde Lama yaitu 1. Gonjang-ganjing sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Kedua, bangsa Indonesia berhaluan nasionalisme komunis atau Nasakom. 3. Bangsa Indonesia merebut Irian Barat. Keempat yaitu Ganyang Malaysia. Serta kelima itu G30S PKI. Itu saja yang saya ketahui mengenai Pancasila Orde Lama. Kemudian, apa saja yang Anda ketahui tentang Pancasila era Orde Baru? Baik, yang saya ketahui dari tentang Orde Baru yaitu Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1988. Presidennya yaitu Bapak Soeharto. Dan peristiwa yang terjadi di era Orde Baru yaitu penghilangan semua yang berbau komunis. Kemudian perebutan Timur-Timur. Kemudian ada garis besar haluan negara. Berikutnya ada wajib belajar. Dan yang terakhir ada penembak misterius. Itu saja yang saya ketahui. Untuk berikutnya tentang era reformasi, apa yang Anda ketahui? Baik, untuk era reformasi yang saya ketahui yaitu peristiwa pertama itu dimulai tahun 1998 hingga sekarang. Yang kedua itu presidennya dari ketiga
yaitu Bapak Habibie, presiden keempat itu Pak Gus Dur, yang kelima itu Bu Megawati, yang presiden keenam itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, serta yang presiden ketujuh yaitu Bapak Jokowi. 3 peristiwa yang terjadi di era reformasi yaitu: 1. Timur lepas. Yang kedua, semangat reformasi adalah kebebasan dari setelah kita cermati yang terjadi di kebebasan terlalu bebas. Itu saja yang saya ketahui tentang era reformasi. Baik. Baik, setelah berbincang-bincang di podcast ini, pembelajaran baru apa dan penerapan ke depan apa yang Anda akan lakukan setelah Anda dari podcast ini? Baik, pembelajaran yang saya dapatkan setelah berbincang-bincang dalam podcast ini yaitu pentingnya pendidikan Pancasila, ya karena Pancasila sebagai perbedaan bangsa Indonesia. Serta penerapan ke depan yaitu untuk menerapkan pemahaman saya saat ini, yang saya lakukan adalah menerapkan pendidikan Pancasila terhadap lingkungan kampus, lingkungan keluarga maupun lingkungan bermasyarakat. Itu saja yang saya dapatkan dari podcast ini. Sekian yang kami bahas dari podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.